Salam saudaraku, merupakan sebuah sukacita ketika kita masih diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Amos pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Lembu Basan adalah salah satu lembu yang terbaik yang berada di daerah Samaria. Merupakan salah satu lembu yang dimiliki oleh Israel. Samaria yang memiliki posisi daerah yang cukup tinggi, memiliki sumber daya alam yang menyediakan banyak makanan buat ternak. Sehingga tidak mengherankan dengan kondisi seperti ini akan memberikan kualitas lembu yang terbaik. Kualitas lembu yang terbaik dan paling mahal pada zaman itu, dengan tubuh yang sehat dan gendut, dan daging yang pastinya akan memberikan keuntungan besar bagi pemiliknya. Amos memakai istilah lembu Basan untuk menyindir para perempuan Samaria yang cantik dan hidup dalam kemewahan. Mengapa? Karena mereka memanfaatkan suami-suami mereka untuk kesenangan mereka, untuk gaya hidup mereka yang mewah, dengan tuntutan agar suami mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi mereka, sehingga mereka melakukan pemerasan terhadap orang-orang lemah. Mereka menginjak orang-orang miskin. Nah, hal ini yang dilihat sebagai sebuah bentuk ketidakadilan sosial, dan Tuhan mengecam perbuatan ini. Tuhan menghukum mereka, dan itu yang mau disampaikan oleh Nabi Amos. Sindiran Amos dan berita penghukuman ini menarik untuk kita renungkan bersama, karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang yang percaya. Yang pertama, melalui cerita ini diingatkan kepada setiap perempuan agar berhati-hati dalam menjalani kehidupan, secara khusus untuk gaya hidup yang mewah. Karena jangan sampai karena keinginan hidup mewah, akhirnya menuntut suami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Agar hidup bisa dalam kesenangan, membuat suami akhirnya hidup dalam tindakan sebagai seorang koruptor atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar cerita atau kisah tentang Raja Midas yang hidup dengan keserakahannya. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Semua hal yang disentuhnya kemudian menjadi emas, dan itu berdampak fatal dalam hidupnya. Ia menyentuh istri, ia menyentuh anak, dan semua berubah menjadi emas. Bahkan makanan dan minuman pun menjadi emas. Akhirnya ia pun menjadi gila. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kepuasan hidup manusia bukan ditentukan oleh besarnya atau mewahnya yang kita dapatkan dalam hidup. Bukan karena uang atau materi yang kita terima. Tetapi kepuasan hidup itu sendiri adalah karena kita tahu mengucap syukur. Setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, jika dikelola dengan baik, jika dinikmati dengan rasa syukur, pastinya akan mendatangkan kepuasan. Sekalipun sebagai manusia kita selalu menyadari bahwa kita bukanlah orang yang sempurna. Tetapi hal ini menjadi sebuah ketegasan bagi kita semua. Hal yang ketiga, dan ini tidak kalah pentingnya, bahwa Allah melihat setiap perbuatan yang tidak benar. Semua hal yang membuat Allah menghukum anak-anaknya, itu pada dasarnya diakibatkan karena sikap hidup yang tidak mentaati dan tidak bersikap
sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu mari belajar untuk mendengar, untuk melihat, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga jangan karena kita, kehidupan orang lain pun mendapatkan penghukuman. Tuhan menolong kita semua agar kita dalam hidup ini boleh selalu menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, ajar dan tuntunlah kami untuk menjadi saksi-Mu yang dapat memperlihatkan bagaimana citra kami sebagai buatan-Mu menjadi penolong bagi sesama kami. Biarlah hikmat-Mu memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran, sehingga kesaksian kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.